Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Salwa Sausan. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pendidikan. Apa-apa aja pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang konsep sosiologi pendidikan, interaksi sosial pada masa pandemi, dan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi. Konsep sosiologi pendidikan yang akan kita bahas yaitu tentang definisi, latar belakang, dan tujuan sosiologi pendidikan. Apa itu sosiologi pendidikan? Sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang menganalisis secara ilmiah tentang hubungan antara manusia dan pendidikan, baik tentang struktur, dinamika, dan masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Latar belakang sosiologi pendidikan. Sebab-sebab terlahirnya sosiologi pendidikan yaitu karena adanya perkembangan masyarakat yang cepat. Perkembangan masyarakat ini membuat merosotnya peran pendidik. Perubahan-perubahan interaksi pada manusia yang begitu cepat membuat manusia sadar bahwa pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri dan kesadaran sosial. Institusi-institusi pendidikan tidak mampu mengajar perubahan sosial, terutama karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai kultural shock. Hal ini menyebabkan para ilmuwan menyumbangkan ide-idenya dan akhirnya lahirlah sosiologi pendidikan. Sebenarnya apa sih fungsi sosiologi pendidikan? Fungsi sosiologi pendidikan sendiri yaitu ada fungsi eksplanasi, di mana fungsi eksplanasi ini menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena atau peristiwa-peristiwa sosial. Yang kedua yaitu fungsi prediksi. Fungsi prediksi ini untuk meramalkan kondisi atau permasalahan pendidikan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada fungsi utilisasi. Nah, fungsi utilisasi ini menangani permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan sosiologi pendidikan itu apa? Tujuannya ada dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umumnya untuk mengembangkan fungsi-fungsi yang tadi, eksplanasi, prediksi, dan utilisasi, melalui pengkajian tentang keterkaitan antara fenomena sosial dengan pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Nah, tujuan khusus sosiologi pendidikan yaitu untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam dunia institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik tentang hubungan antar lembaga pendidikan dan komunitas di sekitarnya. Tujuan sosiologi pendidikan dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah memberikan pembekalan dasar-dasar ilmiah sosiologi pada para guru atau calon guru agar mampu mengetahui, memahami, menerapkan, dan melaksanakan dimensi sosiologi dalam pendidikan sehingga tercapailah tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interaksi sosial yang terjadi pada masa pandemi. Nah, seperti yang kita ketahui, interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, di mana syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, bagaimana sih interaksi sosial yang terjadi pada masa pandemi? Yang pertama itu bersifat terbatas, di mana pemerintah kan membatasi interaksi-interaksi sosial dengan social distancing atau yang sekarang kita sebut dengan physical distancing. Lalu memerhatikan protokol kesehatan seperti harus menggunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 2 meter, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga interaksi sosial yang cenderung sekarang ini berlangsung malah melalui media dan berbagai jejaring sosial lain. Ini berikut akan saya tampilkan beberapa presentasi jejaring sosial yang populer digunakan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran pada masa pandemi. Yang akan kita bahas adalah kelas sebagai sistem sosial dan interaksi, serta teori ruang kelas.
Kelas sebagai sistem sosial dan interaksi di masa pandemi. Seperti yang udah kita ketahui sebelum-sebelumnya, kelas sebagai sistem sosial terdiri dari beberapa unsur yang fungsional, yaitu mahasiswa, dosen, dan manajemen kampus. Sedangkan kelas sebagai sistem interaksi, yaitu adanya hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa yang melibatkan kontak sosial dan komunikasi. Contoh kecilnya itu kayak kontrak kuliah. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang ini, kelas sebagai sistem sosial dan sistem interaksi berlangsung secara online atau daring kan. Jadi kegiatan pembelajaran berlangsung secara online di mana kegiatan pembelajaran berlangsung secara online di mana kelas sebagai sistem sosial dan interaksi wujudnya itu nggak nampak begitu kayak kelas seperti pada saat kita tatap muka, tapi dari online gitu. Kok kayak muter-muter ya penjelasannya? Jelas sih. Selanjutnya ada teori ruang kelas di masa pandemi. Ada perilaku dominatif versus perilaku integratif. Nah, perilaku dominatif sendiri adalah perilaku di mana berkaitan dengan posisi guru, yang meletakkan bahwa gurulah sumber kebenaran, gurulah yang maha tahu dan murid itu hanya harus dibimbing. Sedangkan perilaku integratif ini adalah kebalikan dari perilaku dominatif sendiri, di mana guru itu hanya sebagai sumber motivasi dan murid bisa mencari kebenarannya. Menurut saya, selanjutnya ada gaya kepemimpinan guru, yaitu autokratik, demokratik, dan laissez-faire. Juga ada teacher center, di mana pendekatan proses pembelajaran berpusat pada guru, dan learner center, di mana proses pembelajaran itu berpusat pada siswa atau mahasiswa. Nah, menurut saya, presentasinya kalau digambarkan seperti ini. Nah, gitu. Kenapa saya letakkan 50-50 di perilaku dominatif dan perilaku integratif? Karena ada beberapa dosen yang kadang tidak mau mendengar, atau dia yang selalu Sekian presentasi saya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.